Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Septianti dengan NIM 25221. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas sedang berlangsungnya dalam jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Elemen utama pembentukan keamanan jaringan komputer ada dua. Yang pertama yaitu tembok pengamanan, baik secara fisik maupun secara maya, yang diletakkan di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua itu rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer itu ada dua. Yang pertama itu fisik, yang kedua itu logik. Fisik itu terbagi jadi empat. Yang pertama itu pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. Yang kedua itu kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Yang ketiga itu wiretapping, proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password. Yang keempat itu bencana alam. Yang kedua itu logik terbagi jadi tiga. Yang pertama itu kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, yang kedua itu virus, yang ketiga itu sniffing, tindakan kejahatan, penyadapan, monitoring, capturing, semua paket yang melewati jaringan. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Beberapa bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang pertama itu sniffer, peralatan untuk memonitori proses yang sedang berlangsung. Yang kedua itu spoofing, menggunakan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP orang lain. Yang ketiga itu mesin attack, segala sesuatu serangan terhadap suatu mesin di mana penyerang tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dengan jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Merusak atau mencuri data penting, memasukkan virus, atau merusak komputer target. Oleh kondisi software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas, atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi karena kelemahan sistem. Yang kedua, breaking, perilaku menjadikan sistem keamanan telepon melemah, contohnya pembobolan server telepon elektrik atau pencurian pulsa telepon. Hacker adalah orang yang mempelajari diam-diam sistem yang sukar dimengerti untuk kemudian mengolah dan men-share hasil uji yang telah dilakukan. Hacker tidak merusak sistem. Yang baru cracker orang yang mempelajari secara diam-diam sistem untuk maksud jahat. Munculnya hacker adalah salah satu sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Cracker itu memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama itu bisa membuat program C, C++, dan dan memiliki pengetahuan TCP atau IP. Yang kedua, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Yang ketiga, menguasai sistem operasi Unix dan VMS. Yang keempat, suka mengoleksi software dan hardware lama. Yang kelima, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Yang keenam,
menjalankan aksinya di malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur internet yang tidak padat, dan sukar untuk diketahui oleh orang. Cracker, faktor melakukan serangan itu ada 5. Yang pertama itu speed, kecewa atau balas dendam. Yang kedua itu sport, petualangan. Yang ketiga itu profit, untuk mencari imbalan dari orang lain. Yang keempat itu curiosity, mencari perhatian. Yang ketujuh itu politik, alasan politik. Bentuk ancaman sniffer atau sniffing. Sniffing adalah tindakan kejahatan penyadapan yang dilakukan jaringan internet yang tujuannya untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja dari sniffing adalah saat Anda terhubung ke jaringan internet yang bersifat publik, saat Anda mentransferkan data ke klien server dan sebaliknya, maka karena data mengalir terus dari klien ke server, di situ sniffer menangkap paket-paket yang dikirimkan secara ilegal yang dibantu menggunakan tools pembantu. Sniffing adalah suatu kegiatan mengintip yang berbahaya. Hacker yang berusaha mengintip data-data komputer orang lain, tetapi mengintip dengan menggunakan komputer si hacker. Contohnya ketika di perusahaan, kamu akan mengirimkan email ke teman kamu yang di luar kota. Nah, sniffing bisa terjadi ketika kamu mengirimkan email tersebut. Siapakah pelakunya? Bisa jadi admin dari perusahaan itu atau enggak teman semeja kamu. Kita tidak ada yang tahu. Jenis sniffing itu terbagi jadi 2. Yang pertama itu passive sniffing, yang kedua itu active sniffing. Passive sniffing yaitu tindakan kejahatan penyadapan yang tidak merubah isi dari paket data pengiriman antara server dan klien. Jadi, Anda tidak merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda kalau Anda menjadi korban passive sniffing. Ini biasanya terjadi di hub. Yang kedua itu active sniffing. Active sniffing yaitu tindakan kejahatan penyadapan yang merubah isi paket data dalam jaringan. Biasanya ini terjadi di ARP, Address Resolution Protocol. Deteksi dan pencegahan sniffing. Yang pertama itu enskripsi. Cara terbaik untuk mengurangi dampak atau risiko terhadap aksi sniffing yaitu memanfaatkan enskripsi. Karena percuma saja walaupun si sniffer itu sudah mendapatkan data tersebut akan merubah menjadi teks hancur dan tidak terbaca. Karena enskripsi ini adalah suatu cara atau proses mengamankan informasi, menjadikan informasi tersebut tidak terbaca. Yang kedua, mengamankan website menggunakan layanan SSL. Spoofing, salah satu kejahatan di dunia maya yang cara kerjanya mengakses secara ilegal baik berupa komputer, mobile, email, serta lainnya, dan berpura-pura menjadi si pemilik. Jenis-jenis spoofing yang pertama identity spoofing, IP spoofing, email spoofing, DNS spoofing, web spoofing. Cara mencegah spoofing itu ada 6. Yang pertama itu menggunakan SSL, menyalakan filter di router, enskripsi, hati-hati menerima email, menyalakan spam di filter, menyalakan spam di email. Faktor penyebab resiko. Yang pertama itu kelemahan manusia, human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Pengandaian pertama membuat tingkatan akses, melakukan pembatasan sehingga memperkecil usaha penembusan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Contohnya, pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkatkan akses yang diizinkan. Pengandaian kedua secara teknis dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Sekian penjelasan dari saya tentang bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.